Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnisa Fitri, NIM 430402000061. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai perkembangan usia madya. Langsung saja, saya akan memberikan pengertian usia madya itu apa. Usia madya itu adalah sebuah periode perkembangan yang dimulai itu kira-kira sekitar 40-45 tahun hingga usia 60 tahun. Pengertian menurut Sandrock itu, masa ini adalah masa menurunkan kemampuan fisik atau semakin banyaknya tanggung jawab, semakin sadar polaritas tua muda, semakin berkurangnya jumlah waktu dalam hidup, dan merasa ingin meneruskan sesuatu kepada generasi berikutnya. Menurut Harlock, masa ini adalah masa gain dan loss. Di antaranya adalah penurunan kekuatan dan keterampilan fisik, peningkatan tanggung jawab, mentransfer pengetahuan pada generasi penerus atau generativity, menyeimbangkan karir dan relasi, dan juga meninjau ulang polaritas hidup. Untuk gambaran masa ini adalah masa dewasa itu adalah sebuah masa yang ditakuti oleh kebanyakan orang, atau masa transisi, masa stres, masa penyesuaian, masa keseimbangan, dan masa ketidakseimbangan. Usia berbahaya, masa usia kaku atau canggung, masa berprestasi, dan juga masa jenuh. Dan yang terakhir ada masa evaluasi dan masa evaluasi dengan standar ganda. Itulah sebuah gambaran dari masa dewasa ini. Untuk yang selanjutnya itu ada beberapa kecemasan untuk perempuan atau perempuan di usia madya. Itu diantaranya ada menurunnya kemampuan produktif. Jadi kemampuan produktif dalam diri seorang perempuan itu seiring dengan bertambahnya usia itu akan semakin berkurang. Untuk yang kedua itu adanya menurunnya daya tarik seksual. Terus yang ketiga itu munculnya rasa cemburu. Untuk usia yang lebih tinggi usia mereka itu, mereka akan merasakan rasa cemburu itu yang begitu dahsyat ya, bisa diberatkan seperti itu. Jadi mereka merasa sangat cemburu dengan apapun yang ada di sekitarnya. Yang keempat itu merasa kesepian dan diabaikan. Jadi mereka itu merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap gitu. Untuk laki-laki itu diantaranya itu ada menurunnya kemampuan fisik secara menyeluruh. Jadi untuk tenaga itu tuh akan melemah seiring berjalannya waktu, karena usia juga mempengaruhi itu gitu. Untuk yang selanjutnya itu masa dewasa madya bagi wanita itu merupakan masa berbahaya. Karena apa? Karena masa ini adalah masa yang rawan terkena penyakit tertentu dan membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkan atau kembali sembuh. Selain itu, usia madya merupakan masa berbahaya akibat terlalu giat bekerja. Jadi kita itu merasa bahwa kita itu semakin bersemangat untuk melakukan suatu hal gitu. Jadinya tubuh kita itu akan merasa capek dan gampang untuk terkena penyakit gitu. Terus rasa cemas yang berlebihan dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Jadi sangat resiko ya untuk masa dewasa madya ini bagi perempuan gitu. Untuk tugas pada masa perkembangan madya ini itu ada beberapa tugas yang ada gitu. Di antaranya itu menerima dan menyesuaikan diri dengan pasangan hidup. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan hidup kita. Jadi kita bisa lebih berkomunikasi lagi, lebih saling
apa ya, saling mendukung, saling mempercayai kepada pasangan kita gitu. Untuk yang kedua itu ada menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan fisiologis. Jadi kita harus menerima apa yang terjadi dalam tubuh kita, entah itu tubuh kita itu akan melemah atau apapun itu, kita harus menerima itu gitu, karena itu masa yang harus kita jalani gitu. Untuk yang ketiga itu membantu anak remaja belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi harapan pada masa perkembangan Madya ini gitu, kita berharap bahwa remaja-remaja di bawah kita itu akan lebih bertanggung jawab, karena tanggung jawab itu sangat penting gitu. Jadi mereka berharap kita bisa bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab gitu, dan mereka bisa mendukung kita atau memberikan arahan kepada kita bagaimana kita harus bertanggung jawab gitu. Untuk yang keempat itu mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. Jadi mereka harus mempertahankan karir yang sudah mereka bangun dari awal gitu. Jadi kita masih memiliki prestasi ketika kita memasuki usia madya. Jadi kita harus mempertahankan itu agar prestasi kita itu lebih meningkat lagi gitu. Untuk yang kelima itu ada mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang. Di usia madya itu kan kita sering kayak gabut gitu, kita merasa seperti itu mungkin, dan di waktu senggang kita harus bisa mengisi waktu kita lebih baik lagi, entah itu kita sering-sering berolahraga, memotong rumput atau apapun. Kita bisa mengisi waktu-waktu luang kita itu dengan hal-hal yang positif seperti itu, agar kita tidak merasa kebingungan kita mau ngapain gitu, agar kita nggak kebingungan seperti itu gitu. Yang terakhir itu mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya untuk perkembangan usia madya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurangnya materi atau penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya memberikan sebuah penjelasan singkat untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.